Selamat datang di Akurat Insight. Artis maju di Pilkada 2020 yang instan sulit menang. Sejumlah artis ikut meramaikan Pilkada 2020. Popularitas menjadi andalan mendulang suara. Cukupkah popularitas membawa mereka menuju kemenangan? Saksikan pembahasannya pada video berikut ini. Hingga hari terakhir pendaftaran di KPU, ada 7 artis yang sudah mendaftar. 6 diantaranya menjadi wakil dan 1 orang mencalonkan menjadi calon bupati. Siapa saja mereka? Pertama ada Sahrul Gunawan. Sahrul mendaftarkan diri menjadi calon wakil bupati Kabupaten Bandung, berpasangan dengan Dadang Supriyatna. Pasangan ini diusung oleh PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Kemudian yang kedua ada Firman Mutakin. Pesinetron Cinta Fitri ini mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Cilegon, berpasangan dengan Ali Mujahidin. Tetapi mereka datang tidak diusung oleh partai, melainkan dari jalur independen. Firman dan Ali berbekal dukungan 39.262 KTP. Yang berikutnya ada Aldi Pairus. Pesinetron ini juga sudah mendaftarkan diri sebagai wakil bupati Kabupaten Karawang. Ia berpasangan dengan Yesi Karyalianti. Pasangan ini diusung oleh PDIP, PAN, PPP, dan Partai Bulan Bintang. Yang keempat, Padia Arafik, putri pedangdut legendaris Arafik. Ia maju sebagai calon Bupati Pekalongan. Padia sebagai Ketua DPD Partai Golkar menggandeng pendampingnya Ketua PDIP Pekalongan Riswadi. Selain didukung Golkar dan PDIP, pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia. Artis yang keenam adalah Luki Hakim. Ia mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon wakil Bupati Indramayu, berpasangan dengan Nina Agustian Dai Bahtiar. Pasangan ini didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Sedangkan artis yang keenam adalah Iyeth Bustami. Penyanyi ini maju sebagai wakil Bupati Bengkalis Riau. Ia berpasangan dengan Kader Rismanto dan pasangan ini didukung oleh PDIP dan PKB. Yang terakhir, artis dan pesinetron David Halik. Ia mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, berpasangan dengan Irwandi, diusung oleh PAN dan PKB. Menurut Hairunisa, ada 2 tipe artis yang saat ini terjun dalam pilkada. Pertama, artis yang memang sudah lama berkecimpung atau terjun dalam dunia politik. Mereka aktif sebagai pengurus partai. Setelah itu, mereka lalu mencalonkan diri dalam pilkada atau pemilu legislatif. Tipe yang kedua adalah artis yang selama ini kita kenal di layar kaca dan di media-media, lalu tiba-tiba dicalonkan oleh partai politik. Mereka terkesan instan dan tidak melalui proses pengkaderan di partai. Para artis ini menjadi anggota partai sesaat sebelum mendaftarkan diri ke KPU. Menurut Hairunisa, popularitas memang menjadi modal awal artis. Namun tidak serta-merta itu akan membawa kemenangan. Masih ada jalan yang perlu dilalui oleh para artis. Salah satunya misalnya saat berkampanye. Mereka harus mampu menyampaikan program-program visi misi yang lugas kepada masyarakat. Jika saat kampanye hal ini tidak terdeliver dengan baik, maka artis akan sulit untuk memenangkan pilkada. Jika melihat pilkada serentak 2018, sejumlah artis yang maju dalam pilkada, hanya 1 yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut, yaitu Hengky Kurniawan sebagai wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Sementara beberapa artis lainnya harus menelan pil pahit kekalahan. Yang pertama ada artis Deddy Mizwar yang berpasangan dengan Deddy Mulyadi. Pasangan ini hanya memperoleh suara 25,2%. Kemudian ada artis yang juga maju Nurul Arifin yang berpasangan dengan Ruli Hidayat di Pilkada
Kota Bandung. Nurul dan Ruli hanya mendapat 22,5%. Begitupun dengan Ingrid Kansil. Artis yang satu ini harus mengakui kekalahannya saat maju sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bogor berpasangan dengan Jaro Ade. Ia hanya memperoleh suara 37,50%. Nah, kalau kita lihat data Pilkada 2015 dan 2018, ternyata popularitas tidak menjamin kemenangan. Banyak faktor yang membuat artis bisa kalah dan menang dalam pilkada. Bisa jadi karena artis tidak bisa menyampaikan gagasan atau pikirannya kepada masyarakat selama kampanye, atau hanya jual tampang. Bisa juga karena kompetitornya memang lebih baik dari si artis itu. Atau jangan-jangan artis kalah karena politik uang. Loh, kok 5.000? Nah, kalau segini boleh nih. Jadi, menurut kamu bagaimana? Mau pilih yang memberi uang atau yang berpengalaman? Kalau saya, pilih yang berpengalaman, uangnya masuk kantong.